Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 11 4A03 ingin mempresentasikan hasil riset kami yang berjudul Analisa Perancangan Sistem Informasi Pembelian Bahan Baku Patbingso. Perkenalkan, nama saya Fatanatu Umi, NIM 11182074. Nama saya Dewi Bunga Rahayu, NIM 1118012. Saya Nera Mehismita, NIM 11. Nama saya Nurulita Febriana, NIM 1182089. Nama saya Merli Zulianti, NIM 11182035. Pembelian bahan baku merupakan hal yang terpenting dalam suatu proses bisnis. Proses berjalannya suatu bisnis, terutama industri yang bergerak dalam kegiatan produksi, membutuhkan bahan baku agar kegiatan produksi dapat berjalan, sehingga mampu menciptakan suatu produk yang siap dijual. Tujuan observasi. Tujuan dilakukannya observasi dan penyusunan laporan ini yaitu 1. Untuk mengetahui sejarah Patbingsu, 2. Untuk mengetahui struktur organisasi yang ada di Patbingsu, 3. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang supplier atau vendor pada Patbingsu, 4. Untuk mendapatkan informasi tentang pembelian bahan baku pada Patbingsu, 5. Waktu dan tempat pelaksanaan. Observasi dilakukan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, tempat di restoran Patbingsu di Jalan Boulevard Diponegoro, Bencongan, Kelapa II, Tangerang 15.118. Peralatan pendukung atau tool system. 1. Unified Modeling Language atau UML adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasikan dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis objek. Yang kedua, diagram-diagram UML. Yang pertama, ada use case diagram, merupakan inti fungsionalitas koheren yang diekspresikan sebagai transaksi-transaksi yang terjadi di antara aktor dan sistem. Yang kedua, class diagram, yaitu menggambarkan struktur objek sistem. Yang ketiga, squares diagram, yaitu secara grafik menggambarkan bagaimana objek berinteraksi dengan satu sama lain melalui pesan pada sekuensi sebuah use case atau operasi. Yang keempat, state card diagram, yang itu digunakan untuk memodelkan behavior objek khusus yang dinamis. Yang kelima, activity diagram, yaitu secara grafis digunakan untuk menggambarkan rangkaian aliran aktivitas, baik proses bisnis maupun use case. Yang ketiga, ada relasi, yaitu menghubungkan elemen-elemen model misalnya ke elemen-elemen model lainnya. Yang keempat ada RD atau Entitas Relationship Diagram, adalah suatu pemodelan basis data yang menghubungkan atau merelasikan antar entitas. Yang kelima, LRS atau Logika Relasional Struktur adalah representasi dari struktur rekod-rekod pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Yang keenam, pembelian adalah suatu peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan tujuan menukar barang atau jasa. Yang ketujuh, jurnal, yaitu formulir khusus yang digunakan dalam mencatat setiap aktivitas transaksi secara kronologis sesuai urutan tanggal ke dalam jumlah yang harus didebit dan dikredit. Sejarah Patbingso. Bingso atau yang sering disebut sebagai Patbingsu atau Patbingso ini adalah salah satu makanan pencuci mulut yang populer di Korea Selatan. Pada awalnya, bingsu ini menggunakan topping atau rasa kacang merah, namun sekarang sudah berkembang dan lebih bervariasi. Dalam satu porsi mangkuk bingsu kita bisa menemukan es batu parut, buah, kacang merah, sirup buah,
dan juga susu kental manis. Untuk yang memiliki rasa asli kacang merah disebut sebagai pat bingsu atau pat bingso. Namun untuk variasi rasa lainnya juga disebut sebagai bingso atau bingsu. Struktur organisasi yaitu ada manajer, kasir, kemudian ada barista, kitchen, dan waiters. Proses bisnis sistem berjalan. Pertama, ada identifikasi kebutuhan, yaitu restoran Pat Bingso melakukan penentuan permintaan barang yang akan dibutuhkan dengan berbagai macam cara sesuai dengan bahan baku yang akan digunakan. Kedua, identifikasi supplier. Cara pemilihan supplier restoran Pat Bingso dilakukan dengan memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh vendor, seperti memiliki harga material yang lebih murah dari vendor lain, dengan harga yang murah tetapi dengan kualitas material yang baik, dan memiliki jadwal pengiriman yang tepat waktu. Ketiga, pembuatan surat pesanan. Surat pemesanan dikeluarkan oleh bagian pembelian sesuai dengan bahan baku yang akan dibutuhkan pada proses produksi. PO isinya harus mencantumkan jumlah barang yang akan dipesan secara lengkap. Keempat, proses monitoring, yaitu Pat Bingso melakukan monitoring secara periodik dari 1 bulan sebelum tanggal jatuh tempo. Memberi teguran kepada supplier jika terjadi keterlambatan sebanyak 3 kali berupa surat ketegasan sanggup supply dan memberikan hukuman berupa pembayaran ganti rugi yang dikeluarkan oleh bagian keuangan maksimal 5% dari total nilai PO. Kelima, proses penerimaan barang. Apabila material yang dipesan telah sampai yang isinya sesuai dengan PO dan menerima surat jalan serta packing list, barang akan dimasukkan ke gudang barang baku. Keenam, invoice verification, yaitu akan melakukan pengecekan kesesuaian terhadap bahan baku yang diterima dengan keterangan yang tepat di dalam invoice. Jika terdapat ketidaksesuaian antara invoice dengan bahan yang diterima, maka tidak akan melakukan pembayaran hingga material terpenuhi sesuai dengan PO. Activity diagram. Di bagian bar, mengecek persediaan bahan, membuat formulir permintaan barang, menyerahkan formulir ke bagian produksi. Di bagian dapur, mengecek persediaan bahan, membuat formulir permintaan barang, menyerahkan formulir ke bagian produksi. Di bagian produksi, menerima formulir, membuat purchase order, lalu menyerahkan purchase order serta fotokopi PO ke pemasok. Pemasok menerima purchase order, lalu menyerahkan barang dan melampirkan faktur 2 rangkap ke bagian produksi. Bagian produksi barang ke bagian dapur dan bagian bar. Lalu menandatangani faktur rangkap 2 dan menyerahkan faktur rangkap 2 ke pemasok. Pemasok menerima faktur rangkap 2, lalu menyerahkan faktur ke 1 dan ke-2, lalu stop. Di bagian kasir, ada laporan pembelian, lalu menyerahkan laporan pembelian ke manajer. Manajer menerima laporan pembelian, kemudian stop.
Dokumen masuk, nama dokumen, faktur, fungsi sebagai surat tagihan, pembelian, sumber pemasok, tujuan bagian bar, media kertas, jumlah 2 lembar, frekuensi terjadi saat penerimaan bahan baku, bentuk dokumen lampiran A.1. Dokumen keluar. Nama dokumen, formulir permintaan dan pembelian barang, fungsi sebagai bukti barang, sumber bagian gudang, tas, frekuensi setiap ada permintaan barang. Permasalahan pokok yaitu kendala pada pengiriman seperti sistem kita itu adalah order dari WhatsApp atau email. Jika email berpengaruh pada es krim karena order es krim 3 hari sekali. Kalau lewat email ada batasan untuk order dari jam 9 sampai jam 3 sore. Lebih dari jam 3 sore, email yang sudah dikirim tidak akan dibaca. Itu salah satu kendala. Terkadang lupa untuk order. Biasanya order melebihi jam 3 sore, email yang sudah dikirim akan dibaca keesokan harinya. Pemecahan masalah. Pemesanan bahan baku sangat penting dalam restoran Pat Binso. Pemecahan masalah yang dihadapi yaitu dengan tepat waktu untuk memesan bahan baku karena sistem pemesanan bahan baku yang digunakan menggunakan email atau WhatsApp. Use case diagram, use case login. Manager melakukan login, include input username, include input password, dan verifikasi sistem. Input password, include verifikasi sistem, lalu manajer melakukan proses keluar. Use case data bahan baku, manajer melakukan mengelola data bahan baku, action, ketik, tambah, edit, hapus, batal, keluar. Use case data karyawan. Manajer melakukan mengelola data karyawan, extend-nya, tambah, edit, hapus, simpan, batal, keluar. Use case laporan, manajer mengelola data laporan, extend tampil, extend keluar. Use case pengguna, manajer melakukan login, manajer melakukan pilih menu master, action-nya, data bahan baku, data karyawan, dan data supplier. Manajer melakukan pilih menu transaksi, action-nya, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Manajer melakukan pilih menu laporan. Use case supplier. Manajer mengelola data supplier, action-nya, tambah, edit, hapus, simpan, batal, keluar. Use case transaksi, manajer melakukan transaksi penerimaan kas, action, tambah, cetak, batal, keluar. Manajer melakukan transaksi pengeluaran kas, action-nya, tambah, cetak, batal, keluar. Entity Relation Diagram atau IRD. Gambarnya, supplier terdiri dari nama supplier, ID supplier, nomor telepon, dan alamat. Terus melakukan purchase order terdiri dari nomor purchase order, tanggal purchase order, jumlah, nomor produk, nama produk, harga, total harga. Terus melakukan barang terdiri dari ID barang, nama barang, jumlah. Dari purchase order melakukan pembayaran terdiri dari nomor transaksi, tanggal, jumlah pembayaran. Terus memiliki jurnal terdiri dari tanggal,
kode jurnal, nomor transaksi. Jurnal juga mempunyai pembelian. Pembelian terdiri dari nama makanan, nomor transaksi, nomor meja, total, jumlah, dan harga. Pembelian juga melakukan customer. Customer terdiri dari nomor pesanan dan nomor customer. Dari jurnal, jurnal menghasilkan detail jurnal yang terdiri dari kode akun, kode jurnal, debit, dan kredit, dan juga mempunyai perkiraan yang terdiri dari nama akun, kode akun, Logical record structure atau LRS supplier, ada ID supplier, nama supplier, alamat, nomor telepon. PO, ada nomor PO, nama produk, tanggal PO, harga, jumlah, total harga, dan ID supplier. Barang, ada ID barang, nama barang, jumlah, nomor PO. Terus untuk pembayaran, ada nomor transaksi, jumlah pembayaran, tanggal, ID barang, nomor PO. Customer, ada nomor pesanan, nama pesanan. Untuk pembelian, ada nomor transaksi, nama makanan, nomor meja, harga, jumlah, total, nomor pesanan. Kemudian jurnal, ada kode jurnal, nomor transaksi, tanggal. Detail jurnal, ada kode akun, kode jurnal, debit, kredit. Perkiraan, ada kode akun, nama akun, kelompok akun. Spesifikasi file. Pertama, nama database. Database Patbinso, nama file, data supplier, tipe file, file master, akses file, random, panjang record, 65 karakter, kunci file, ID supplier. Kedua, nama database. Database Patbinso, nama file, PO, tipe file, file master, akses file, random, panjang record 56 karakter, kunci file, nomor PO. Nama database DB Patbinsu, nama file barang, tipe file master, akses file random, panjang record 27 karakter, kunci field, ID barang. 4. Nama database DB Patbinsu, nama filenya pembayaran, tipe file, file transaksi, akses file random, panjang record 48 karakter, kunci field, nomor transaksi. 5. Nama database DB Patbinsu, nama filenya perkiraan, tipe file, file transaksi, akses file random, panjang record 44 karakter, kunci fieldnya kode akun. 6. Nama database DB Patbinsu, nama file jurnal, tipe file, file transaksi, akses file random, panjang record 31 karakter, kunci fieldnya kode jurnal. 7. Nama database Patbinso, nama file, detail jurnal, tipe file, file transaksi, akses file random, panjang record 32 karakter, kunci file, kode akun. Yang ke-8, nama database Patbinso, nama file customer, tipe file, file master, akses file random, panjang record 25 karakter, kunci file, nomor pesanan. Ke-9, nama database Patbinso, nama file pembelian, tipe file, file master, akses file random, panjang record 54 karakter, kunci file, nomor transaksi. kelas diagram yang terdiri dari ID supplier, nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon. Pemesanan. Pemesanan terdiri dari ID pemesanan, jumlah pemesanan, tanggal, total harga.
terus terdiri dari stok barang, yang terdiri dari ID barang, kode barang, nama barang, jumlah barang, dan kuantiti. Dari pemesanan terdiri nama tagihan barang, yang terdiri dari nomor tagihan, ID pemesanan, nomor peserta total. Terus yang terdiri dari bahan baku, ID bahan baku, kode bahan baku, nama bahan baku, jenis bahan. Sequence diagram, kasir ada from login, control login, data user, menu utama. 1. Isi username password. 2. Username password. 3. Data user. 4. Validasi user. 5. Username password salah. 6. Pesan username password salah. 7. Menampilkan menu utama. 8. Menampilkan menu utama. 9. Menampilkan menu utama. 10. Menu utama tampil. Sequence diagram ada kasir, from data transaksi bayar, kontrol data transaksi bayar, data transaksi bayar. Pertama, isi kode transaksi. Kedua, cek kode transaksi. Ketiga, cari kode transaksi. Keempat, kode transaksi ditemukan. Kelima, kode transaksi. 6, transaksi. 7, isi data transaksi pembayaran. 8, data transaksi pembayaran ditambah. 9, tambah data transaksi pembayaran. 10, tambah data. 11, data transaksi pembayaran berhasil ditambahkan. 12, data transaksi pembayaran berhasil disimpan. Lalu ini hasilnya, tampilannya seperti ini. Deployment diagram, di sini ada web server, database request, database browser, terus ada page request, ada clean browser. Kesimpulan, sistem informasi akuntansi pembelian yang telah dilaksanakan oleh Perbinso sudah sangat baik dan pengelolaan pembelian bahan baku dilaksanakan dengan sangat efektif dan efisien, sehingga sistem informasi akuntansi di dalam Perbinso menunjang pengelolaan pembelian bahan baku, pelaporan pembelian dan semuanya saling terkait dalam aktivitas pembelian bahan baku, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi pembelian telah berperan dalam menunjang pengelolaan pembelian bahan baku. Saran 1. Untuk pembelian barang yang sedang berjalan ditingkatkan dan disempurnakan, yaitu dengan cara menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan para supplier sehingga pengiriman barang lancar dan tidak ada hambatan. 2. Perlu adanya pemisahan antara bagian gudang dan pembelian untuk mengontrol stok. 3. Adanya surat jalan dan dokumen penyerahan barang dari gudang ke user sebagai dokumen pendukung. Saya akan menjelaskan hasil dari program yang kami buat, yaitu judulnya pembelian bahan baku. Nah, di sini ada file utama, tambah nama barang, tampil nama, input get barang, input get, indeks, sama daftar barang. Nah, seperti ini codingannya. Lalu hasil runningannya, kalau udah bisa di running, nanti akan seperti ini tampilan utamanya. Yang tadi utama itu hasilnya kalau udah di running, akan ada selamat datang Pak Bingso, Jalan Bogor Diponegoro, Bencongan Kelapa 2, Tangerang. Nah, di sini ada login admin, bisa diklik login adminnya.
Tunggu sebentar untuk loading. Nah, di sini ada username sama password untuk diisi. Nah, klik login untuk masuk. Kalau udah berhasil masuk, nanti akan ada tampilan selamat datang Pak Bingso, Jalan Belfort Diponegoro, Bencongan Kelapa 2 Tangerang. Nah, di sini ada masukan data pembelian barang, ada kode barang, ada stok, nama barang, jumlah, harga, jenis, total bayar, sama di sini ada, kita lihat ini bahan-bahan bakunya, ada ayam, saus, topoki, sama es krim. Nah, kode barangnya misalkan kita coba masukin input yang ayam. Di sini ada kode barangnya BLWNCN01. Kita masukin kodenya. Terus stoknya kita lihat tadi di stoknya di sini ada 150 ekor, berarti 150. Nama barang ayam. Jumlah pemesanan yang akan dipesan itu misalkan 10. Harga satuan ekornya ini 40.000. Kita ketik 40.000. Nah, di sini ada jenis. Kita pilih jenisnya. Kita klik ayam. Lalu total bayarnya berarti 40.000 dikali 10, 400.000. Nah, kalau udah, untuk input kita proses. Kalau udah nanti akan ada tampilan seperti ini kalau udah berhasil diinput. Nah, ini udah masuk. Terus habis itu nanti kalau misalkan mau input lagi, kita klik kembali ke form input. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nanti bisa diinput lagi untuk bahan-bahan yang lainnya. Oke. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.